hari ini yang kita bahas tentang Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani ini sedang menghadapi kondisi yang sangat-sangat kurang bagus karena pelaporan dari Dito Mahendra sudah diproses dan Nikita Mirzani sudah diamankan di tahanan Serang untuk menjalani proses hukum yang akan disidangkan. Nah, di sini Nikita Mirzani dititipkan di situ selama 20 hari. Mengapa Nikita Mirzani begitu terpuruk di tahun ini? Karena Nikita Mirzani di dalam naungan Shio Macan, di mana Shio Macan ini adalah ciong di tahun ini, terutama di semester akhir. Di sini saya bagi 3 semester ya, awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun. Jadi mulai September, Oktober, November, Desember Shio Macan ini menghadapi kondisi-kondisi yang betul-betul kurang bagus. Nah, Nikita Mirzani ini terlahir di tanggal 17 Maret 1986, naungan Shio Macan bintang Pisces. Nah, kalau Shio Macan sifatnya seperti apa? Ya, kita lihat saja binatang macan sifatnya seperti apa. Dia pemberani. Berani bicara apa adanya, berani mengkritik, dan dia juga seseorang yang ingin mencintai keadilan. Ketika dia melihat ada seseorang di sekitarnya yang diperlakukan tidak adil, dia akan berani berbicara di khalayak umum tentang orang tersebut yang menuntut keadilan. Juga sifat dari Shio Macan ini tidak ada rasa takut, tidak gentar dalam menyuarakan sesuatu, dalam melakukan sesuatu. Kalau dirasa memang itu merupakan kebenaran menurut dirinya. Tapi kelemahan dari Shio Macan ini adalah kadang-kadang kalau sudah terlalu bersemangat berbicara sesuatu, lupa untuk mempertimbangkan sisi baik dan buruknya. Seperti yang dilakukan Nikita Mirzani ini. Dia terjun di permasalahan Nindi Ayunda ini saat Nindi Ayunda dan suaminya lagi gelar proses perceraian dan suaminya saat itu masih di penjara. Entah karena apa Nikita Mirzani ini kemudian kayaknya lebih berpihak kepada suami Nindi Ayunda. Dan disinilah terjadi gonjang-ganjing tersebut. Apakah Nikita Mirzani ini berpihak kepada suami Nindi Ayunda karena sudah tersakiti oleh Nindi Ayunda terlebih dahulu? Kita juga nggak tahu. Apakah karena dari pihak keluarga suami Nindi Ayunda ini yang meminta Nikita Mirzani untuk speak up keluar? Kita juga nggak tahu. Nah, yang ingin saya prediksi di sini sesuai dengan Shio, kemudian bintang dan tarot. Kalau dari Shio-nya seperti itu tadi, tidak ada rasa takut di dalam diri Nikita Mirzani ketika dia merasa apa yang disuarakan ini adalah kebenaran versi dirinya, ya, kebenaran versi dirinya. Tapi kurang pertimbangan inilah yang membuat Nikita Mirzani terjerumus di dalam sebuah permasalahan. Kemudian Shio Macan ini orangnya juga konsisten, juga tidak pelin-pelan. Kalau A ya A, kalau B ya B, dan dia akan selalu berusaha untuk memenuhi janjinya kepada seseorang, juga kepada dirinya. Seperti itu untuk Shio Macan ini. Orangnya tegas, lugas, bicara apa adanya, tak gentar mengkritik asal dia merasa benar. Tapi ya begitu tadi, kurang pertimbangan kadang-kadang membuat dia terjerumus pada sebuah masalah. Nah, untuk Shio Macan ini dia juga mempunyai kepiawaian. Kalau kalian melihat Shio Macan, gimana sih melihat binatang macan? Kalau dia ingin menerkam mangsanya, dia akan pelan-pelan merunduk, menunggu momen yang tepat untuk menerkamnya. Nah, makanya itu teman-teman, orang-orang yang bermasalah dengan Nikita Mirzani, mungkin saat ini Nikita Mirzani terpuruk dan mereka ada kondisi mungkin berbahagia karena Nikita Mirzani sudah terpuruk. Tapi bukan berarti Nikita Mirzani tidak akan membalas rasa sakit hatinya kepada mereka. Karena Shio Macan ini orangnya kalau sudah tersakiti akan ada rasa yang disimpan dan ingin
menerkam orang-orang yang sudah menyakiti itu tadi secara pelan-pelan dan perlahan, tapi pasti seperti itu. Nah, kemudian Nikita Mirzani ini di bawah naungan bintang Pisces. Bintang Pisces ini orang yang sangat dermawan, belas kasih kepada sesama. Dia rela berkorban untuk orang-orang yang dikasihinya agar bahagia. Makanya nggak bisa dipungkiri Nikita Mirzani ini begitu sayang kepada anak-anaknya, begitu loyal kepada orang-orang di sekitarnya. Karena memang wataknya seperti itu. Dia sangat mudah ibah kepada orang lain, dan dia akan mau berkorban untuk orang-orang yang dikasihinya. Namun kadang-kadang kebaikannya ini akan disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin memanfaatinya. Nah, Sio Macan bintang Pisces gampang merasa kasihan, gampang merasa iba, kemudian juga mencintai keadilan dan berani speak up keluar. Nah, orang yang seperti ini kadang-kadang dimanfaatin oleh orang-orang yang tidak berani bicara. Mungkin dia akan mendekati Nikita Mirzani agar mau membantunya untuk berbicara di media sosial di luar agar seseorang itu mendapat keadilan. Nah, inilah yang saya maksud. Nikita Mirzani juga bisa dimanfaatin oleh orang-orang di sekitarnya ketika orang tersebut ingin berbicara tentang keadilan. Dan Nikita Mirzani mungkin akan membantunya, karena sifat dari Nikita Mirzani adalah orang-orang yang termasuk orang yang mudah kasihan, mudah iba, dan dia rela menggelontorkan uangnya buat orang-orang yang dikasihinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, mengapa Nikita Mirzani di tahun ini begitu terpuruk? Karena memang tahun 2022 adalah tahun Ciong untuk Sio Macan. Kalian yang masuk dalam lingkungan Sio Macan bisa komen di sini bagaimana nasibnya di tahun ini tentang perekonomian, asmara, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, antara Sio Macan dengan Sio Macan yang lainnya tentunya memiliki perbedaan-perbedaan nasib. Itu dipengaruhi oleh karma baik dan karma buruknya. Mungkin kalian bertanya, Nikita Mirzani kan orangnya suka memberi orang karena belas kasih dan lain sebagainya. Mengapa dia mengalami hal semacam itu? Yang namanya kebaikan itu, teman-teman, harus diproses. Jatuhnya kapan kita juga nggak tahu. Tidak ada yang instan di dalam hidup ini. Diproses dulu, baru karma itu akan turun. Banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan ketika mengetahui tahun depan ini adalah tahun Ciongnya untuk buang sial. Apakah itu bagus? Ya bagus. Bagus karena orang tersebut melakukan sebuah kebaikan buat sesama dan buat lingkungannya. Tapi yang tidak disadari, kadang-kadang orang itu menuntut agar karma baiknya itu bisa turun di tahun depan dan agar kesialan di tahun depan itu bisa tidak ada. Itu yang kita harus mengerti. Tidak seperti itu kenyataannya. Semuanya ini harus berproses, dan proses itu tergantung pada yang kuasa jebloknya karma baik dan karma buruk itu kapan. Tapi kalau kalian menyadari bahwa ada putaran sio di setiap tahunnya, ada ciong, ada hoki, perhatikan di situ. Ketika kalian sionya diprediksi ciong, kalian juga harus hati-hati dalam menyikapi sebuah permasalahan, baik kesehatan, keuangan, karir, dan berhubungan dengan sesamanya. Hati-hati sekali, karena kalau ciong itu apapun, sekecil apapun kesalahan bisa menjadi besar, seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani ini. Karena menulis unggahan di IG-nya kalau nggak salah ya, yang pada akhirnya menjadi permasalahan besar seperti ini, dan sampai dia harus dipenjara selama 20 hari. Kemudian untuk proses sidangnya kita juga belum tahu apakah dia bersalah atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sudah melihat dari kondisi sionya yang ternyata ciong di tahun ini. Kemudian dari bintangnya yang juga cocok dengan karakter Nikita Mirzani yang begitu dermawan dan begitu ada rasa keibuan yang begitu kuat pada anak-anaknya. Tahun ini adalah tahun ciong untuk Nikita Mirzani. Tapi tahun depan adalah tahun yang bisa lebih baik lagi untuk Nikita Mirzani. Biasanya begitu teman-teman, kalau habis terpuruk down ya,
roda berputar di bawah, roda itu akan bergulir ke samping atau ke atas dengan cepat. Semuanya itu tergantung karmanya. Tapi di sini untuk Shio Macan ada kebaikan di tahun depan, tapi juga harus diusahakan. Karena imbas dari apa yang sudah terjadi di tahun ini, yaitu begitu terpuruk, apalagi Nikita Mirzani dalam kasus hukumnya, mau nggak mau ini juga akan bergulir untuk proses di tahun depannya, akan mempengaruhi di tahun depannya. Tapi tahun depannya ini kondisinya akan lebih baik lagi daripada tahun sekarang. Makanya Nikita Mirzani harus kuat dan semangat di dalam menjalani kehidupannya ya. Kemudian teman-teman, kita tadi sudah melihat sisi nasib Nikita Mirzani dari Shio, juga sifatnya, karakternya dari bintang. Sekarang akan saya prediksi dari kartu tarot tentang kondisi Nikita Mirzani, karir, keuangan, dan kasus hukumnya ya. Yang pertama untuk kasus hukumnya ya teman-teman. Bagaimanakah nasib Nikita Mirzani di tahun 2023, di tahun Shio Kelinci, Shio Kelinci air. Bagaimanakah nasib Nikita Mirzani di tahun 2023 tentang kasus hukumnya. Ada simbol new beginning, memulai sesuatu yang baru, memulai hal baru. Hal baru, hal tentang apa? Yang kaitannya dengan hukum, apakah bebas, apakah hal baru yang kurang bagus, komunikasi yang di atas. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Nikita Mirzani tentang kasus hukumnya, vigilance, tidak aman. Selanjutnya, tidak aman karena apa? Karena grounding. Grounding itu mengalam, grounding itu ibaratnya apa ya, semuanya itu terjadi karena memang sudah nasibnya atau sudah harus dijalani dengan legowo dan lain sebagainya. Bagaimanakah nasib Nikita Mirzani tahun depan? Ada simbol movement, sebuah pergerakan, sebuah proses perjalanan. Jadi di sini teman-teman, ada kondisi-kondisi nasib Nikita Mirzani di awal-awal tahun 2023 masih kurang bagus untuk masalah proses hukum. Masih belum aman di sini. Di sini ada simbol new beginning, memulai sesuatu baru, yang baru. Sesuatu yang baru ini sesuatu yang baik atau burukkah? Yang saya tanyakan seperti itu. Ada simbol komunikasi dengan yang di atas, terkait dengan kondisi dirinya yang masih kurang aman. Nah, makanya di sini untuk Nikita Mirzani di awal-awal tahun 2023 kondisinya masih kurang bagus. Masih kurang bagus dalam kaitannya proses hukum yang sedang dijalaninya. Di sini ada simbol grounding. Grounding itu bisa dikatakan mengalam ya, mengalam menuju sesuatu yang seharusnya. Nah, kemudian di sini ada simbol river, air, dan ada simbol movement, sebuah pergerakan. Jadi Nikita Mirzani harus ikhlas menjalani apa yang terjadi pada dirinya. Semoga saja ada nasib baik untuk dirinya di tahun 2023. Walaupun ini yang saya prediksi adalah awal tahun, masih kondisinya masih kurang bagus untuk Nikita Mirzani. Masih kurang bagus ya. Nah, selanjutnya akan saya prediksi untuk kondisi karir Nikita Mirzani. Untuk karirnya Nikita Mirzani saat ini kayaknya dijalankan sama anaknya ya, sama Loli. Makanya Loli sering mengadakan live di IG untuk memasarkan produk-produk yang sudah di-endorse oleh Nikita Mirzani. Ya, bersyukur punya anak yang sangat berbakti pada orang tua ya. Mari kita lihat untuk karir Nikita Mirzani di tahun 2023 kondisinya seperti apa. Ada simbol cangkir 7, mimpi. Mimpi itu kadang-kadang terwujud, juga kadang-kadang tidak. Makanya dalam sebuah mimpi juga harus melihat kenyataan yang ada, juga harus hati-hati dalam mewujudkan. Karena yang namanya hidup ini ada baik, ada buruk. Ada orang yang yang tulus menolong kita, ada juga orang yang bermodus dalam mendekati kita. Makanya di sini hati-hati dalam bermimpi. Selanjutnya, untuk karirnya bagaimana di tahun 2023? Ada simbol The Hermit, pencerahan.
Pencerahan yang artinya cobalah untuk merenung ke dalam ya, mengapa kondisinya seperti ini, apa yang sudah salah kepada diri ini, seperti itu. Ada the hermit, ada pencerahan, ada harus merenung ke dalam, mendekatkan diri pada Tuhan dan lain sebagainya. Perenungan di dalam karir seperti itu. Selanjutnya, bagaimana karir Nikita Mirjani di tahun 2023? Ada 2 koin dan 2 jam. Kayaknya sudah kayaknya sudah nggak ada waktu untuk memikirkan karirnya. Kenapa? Why? Apakah putusan pengadilan nanti memberatkan Nikita Mirjani? Entahlah. Karena di awal-awal bulan tahun 2023 kondisi Nikita Mirjani dalam kasus hukumnya masih juga belum aman di sini tadi kan. Kemudian untuk karirnya bagaimanakah? Apa yang terjadi di tahun 2023? Ada tantangan, ada hambatan yang harus diselesaikan dengan baik. Ada simbol orang membawa tameng dan dilempari oleh tongkat 9. Sebuah tantangan yang harus ditaklukkan, yang harus dihadapi oleh Nikita Mirjani. Wow. Selanjutnya, tinggal 1 kartu lagi ya. The High Priestess, merenung ke dalam sesuai hati nurani. Jadi seperti ini ya. Ternyata di tahun 2023 adalah tahun perenungan untuk Nikita Mirjani. Ada The Hermit, juga ada simbol kartu The High Priestess, yang artinya pencerahan juga sesuai dengan hati nurani sebelum melakukan sesuatu. Jadi di sini untuk karirnya Nikita Mirjani akan mengalami kondisi yang kurang bagus di tahun 2023. Bisa diartikan cita-citanya nggak kesampaian di dalam karirnya di tahun 2023. Malah di sini tahun perenungan untuk Nikita Mirjani. Ya. Apa yang sudah dilakukan? Mengapa saya menghadapi hal seperti ini dan lain sebagainya? Cobalah untuk merenung, mendekatkan diri dan bekerjalah sesuai dengan hati nurani. Seperti itu. Nah, untuk keuangan Nikita Mirjani bagaimanakah di tahun 2023? Keuangan. Ada simbol The Emperor. Emperor ini saya artikan adalah sebuah keputusan hakim yang membuat Nikita Mirjani dalam hal keuangannya bisa keteteran. Jadi proses hukumnya ini berimbas kepada keuangan atau kerejekian Nikita Mirjani. Selanjutnya, bagaimanakah keuangan Nikita Mirjani di tahun 2023? Planning, mulailah untuk merencanakan sesuatu ke depannya. Jadi misalnya kalau kemarin rencananya begini-begini, berhubung karena kondisinya yang kurang bagus yang terjadi kepada dirinya, rencana itu harus dirubah demi kebaikan anak-anaknya dan demi masa depannya Nikita Mirjani. Karena kondisinya ternyata Nikita Mirjani di penghujung tahun ini, di semester akhir tahun 2023 menghadapi hal-hal yang begitu membuat dia terpuruk ya, proses hukum yang berjalan. Nah, kemudian bagaimanakah keuangan Nikita Mirjani? Ada penolong di sini, ada penolong untuk Nikita Mirjani, sekalipun Nikita Mirjani menjalani proses hukumnya, tetapi karir Nikita Mirjani dilanjutkan oleh anaknya dan para pengendorse masih mau bekerja sama dengan anak Nikita Mirjani. Nah, ini sudah ada titik terang kalau yang ini ya, seperti yang saya bilang tadi. Loli di endorse dan melanjutkan dari karir Nikita Mirjani di IG. Selanjutnya, bagaimanakah keuangan Nikita Mirjani? Ada tongkat 2. Di mana tongkat 2 ini seseorang yang harus berpikir dalam mengambil sebuah keputusan terkait keuangan. Tongkat 2 ini bisa diartikan sebuah kerjasama, sebuah memulai kerjasama, tetapi kerjasama ini masih ada kebimbangan di sini. Apakah harus kerjasama dengan Nikita Mirjani atau tidak dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, bagaimanakah keuangan Nikita Mirjani? Ada kondisi di mana ada memulai sesuatu yang bagus.
akan ada kabar-kabar yang bagus tentang keuangan Nikita Mirjani. Mungkin akan ada proyek baru atau ada sesuatu yang baru di tahun 2023 setelah Nikita Mirjani mengalami hal-hal yang kurang bagus ini. Jadi teman-teman, intinya untuk kasus hukumnya masih belum aman. Harus berjuang, harus gigih menunjukkan bukti-bukti yang ada agar bisa terbebas dari jerat hukum. Untuk karir sangat-sangat menghadapi sebuah tantangan di sini. Dan di sini malah Nikita Mirjani disarankan untuk perenungan ke dalam, mendekatkan pada Tuhan, berbenah diri dan lain sebagainya. Dan selalu melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Jangan sampai mengulangi kembali hal-hal yang buruk yang bisa membuat dia diproses hukum. Karena di sini Nikita Mirjani di bawah naungan Shio Macan seperti yang saya ungkap tadi, berani lugas mengkritik jika merasa dirinya benar, kebenaran menurut versinya. Nah, kadang-kadang terlalu menggebu-gebu pada akhirnya lupa introspeksi diri, lupa jika apa yang dikatakan di media sosial bisa membahayakan dirinya. Jadi kurang pertimbangan yang masak saat dia terlalu melampiaskan unek-uneknya. Kemudian di sini untuk karirnya seperti itu, kemudian di sini untuk keuangan. Karena menjalani proses hukum ini, Nikita Mirjani harus merombak rencananya, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Di sini masih ada orang-orang yang care kepada Nikita Mirjani, yang menolongnya, yang melanjutkan karirnya dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya untuk keuangan bisa dikatakan agak mengalami penurunan, tapi bisa dikatakan juga masih bisa berjalan baik karena ada yang melanjutkan adalah anaknya Loli. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk nasib Nikita Mirjani. Semuanya ini jadikan pembelajaran buat diri kita bahwa yang namanya nasib itu kadang di atas, di samping, dan di bawah. Kita nggak tahu apakah di tahun ciongnya nanti nasibmu baik-baik saja, nasibmu bisa begitu terpuruk, atau nasibmu ke penderitaan yang kamu hadapi sedang-sedang saja. Semuanya itu yang mengatur adalah Tuhan yang Maha Esa. Makanya di sini kita sebagai manusia jangan merasakan bahwa saya nggak pernah bersalah, bahwa saya orang yang suci, sehingga bisa melampiaskan semua unek-uneknya, membuli, menghujat dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang hujatan kita secuil, kecambah, tapi balasannya bisa segede onde-onde seperti itu ya. Nah, jadikan pembelajaran apa yang sudah terjadi pada Nikita Mirjani ini. Hati-hati dalam bermedia sosial, karena yang namanya kita bermedia sosial itu ada hak orang lain.